Pada suatu hari, Abu Nawas duduk termenung di tepi sungai. Matanya menatap air yang mengalir tenang, sementara perutnya keroncongan kelaparan. Sejak pagi, ia belum makan, karena tidak memiliki uang sepeser pun. Andai saja uang bisa tumbuh di sungai seperti ikan, gumamnya sambil menghela napas. Tiba-tiba, ide gila muncul di kepalanya. Ia mengambil selembar kertas, lalu menulis sesuatu dengan huruf-huruf besar. Di sini ada harta, karun terpendam. Siapapun yang menemukan, berhak memilikinya. Abu Nawas menancapkan tulisan itu di tepi sungai, lalu duduk kembali sambil tersenyum licik. Tak lama kemudian, seorang pedagang kaya lewat dan melihat tulisan tersebut. Harta karun di sungai ini? Tanya pedagang itu, penasaran. Benar tuan, jawab Abu Nawas dengan wajah polos. Konon, dulu ada seorang raja yang tenggelam di sini bersama hartanya. Tapi hanya orang cerdik yang bisa menemukannya. Si pedagang langsung bersemangat. Kalau kau bisa membantuku menemukannya, aku akan memberimu hadiah. Abu Nawas mengangguk. Baiklah, tapi tuan harus memenuhi syaratnya. Masukkan semua uangmu ke dalam air selama 1 jam. Jika harta karun muncul, uang tuan akan berlipat ganda. Tanpa pikir panjang, si pedagang mengeluarkan seluruh uangnya dan melemparkannya ke sungai. Abu Nawas tersenyum puas. 1 jam berlalu dan si pedagang mulai tidak sabar. Di mana harta karunnya? Tanyanya gusar. Abu Nawas berpura-pura kaget. Aneh, biasanya sudah muncul sekarang. Mungkin tuan kurang sabar? Si pedagang marah. Kau menipuku. Aku ingin uangku kembali. Dengan tenang, Abu Nawas mengangkat bahu. Maaf tuan, uangnya sudah hanyut terbawa arus. Tapi jangan khawatir, harta karunnya pasti ada di hilir. Silakan cari sendiri. Merasa dipermainkan, si pedagang mengancam akan melaporkannya ke Sultan. Tapi Abu Nawas hanya tertawa. Tuan yang melemparkan uang sendiri. Aku hanya memberi saran. Si pedagang pergi dengan wajah merah padam, sementara Abu Nawas memungut beberapa koin yang tersangkut di batu. Ini cukup untuk makan hari ini, katanya sambil berjalan pergi. Keesokan harinya, kabar tentang harta karun di sungai menyebar. Banyak orang datang mencoba peruntungan, dan Abu Nawas pun memanfaatkannya dengan cara yang sama. Hingga akhirnya, Sultan mendengar hal ini dan memanggilnya. Abu Nawas, kau menipu orang-orang dengan akal licikmu, tegur Sultan. Dengan santai, Abu Nawas menjawab, Paduka, hamba hanya membantu mereka menguji kesabaran. Lagi pula, siapa yang percaya uang bisa berlipat di sungai? Sultan tidak bisa menyangka logika itu. Tapi ia ingin memberi pelajaran. Kalau kau memang pintar, temukan uang yang hilang itu dalam waktu 1 hari. Atau kau akan dihukum. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. Baik Paduka, tapi hamba butuh bantuan seluruh penjaga istana. Sultan menyetujui. Esoknya, Abu Nawas memerintahkan para penjaga untuk membendung sungai dan menyaring airnya. Tak lama, mereka berhasil mengumpulkan semua koin yang hilang. Lihat Paduka, uangnya sudah kembali. Tapi yang lebih berharga adalah pelajarannya. Jangan serakah, kata Abu Nawas. Sultan tertawa. Kau memang tak terkalahkan, Abu Nawas. Kali ini kau menang. Sejak itu, tak ada lagi yang percaya pada harta karun di sungai. Abu Nawas pun hidup tenang, meski tetap miskin. Tapi selalu cerdik mengatasi masalah. Selesai. Pada suatu sore, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pinggir hutan. Perutnya keroncongan karena seharian belum makan. Tiba-tiba, ia melihat sebuah pohon besar yang berbeda dari yang lain. Batangnya berkilau keemasan dan daunnya berwarna perak bergemerisik ditiup angin. Pohon ajaib, gumam Abu Nawas penasaran. Ia mendekat dan melihat sebuah tulisan terpahat di batangnya. Barang siapa bisa menjawab teka-teki pohon ini akan mendapat hadiah tak terhingga.
Abu Nawas mengernyitkan kening. Tiba-tiba, suara gaib terdengar dari dalam pohon. Aku selalu di depanmu, tapi tak pernah kau lihat. Aku selalu mengejarmu, tapi tak bisa kau raih. Apakah aku? Abu Nawas duduk bersila, berpikir sejenak. Lalu, matanya berbinar. Bayangan. Serunya. Benar, jawab suara itu. Pohon itu pun bergetar, dan dari celah akarnya keluar sekantong uang emas. Abu Nawas tersenyum puas, tapi sebelum ia mengambilnya, suara itu kembali berbicara. Jika engkau ingin hadiah lebih besar, bawalah seorang teman ke sini besok. Dengan senang hati, Abu Nawas membawa uang itu pulang. Malam harinya, ia berpikir keras. Haruskah aku membagikan rahasia ini? Keesokan pagi, Abu Nawas mendatangi sahabatnya, Ali si penjual roti. Ali, aku menemukan pohon ajaib yang bisa memberi kekayaan, tapi kau harus menjawab teka-tekinya, kata Abu Nawas. Ali, yang sedang kesulitan utang, langsung tertarik. Ia mengikuti Abu Nawas ke hutan. Sesampainya di depan pohon, suara gaib itu kembali terdengar. Aku punya kota, tapi tak ada rumah. Aku punya gunung, tapi tak ada batu. Aku punya laut, tapi tak ada air. Apakah aku? Ali bingung. Ia memandang Abu Nawas memohon bantuan, tapi Abu Nawas hanya mengangkat bahu. Aku tidak tahu, Ali. Ini tantanganmu, bisiknya. Setelah berpikir lama, Ali menyerah. Tiba-tiba, pohon itu mengeluarkan asap tebal, dan Ali terjatuh pingsan. Ketika sadar, ia mendapati dompetnya hilang, uangnya lenyap. Abu Nawas, apa yang terjadi? Teriak Ali panik. Abu Nawas tertawa. Tenang, uangmu tidak kemana-mana. Lihat, ia mengeluarkan dompet Ali dari balik batu. Pohon ini hanya menguji ketamakan. Jika kau jujur mengaku tidak tahu, dia tidak akan mengambil uangmu. Jelas Abu Nawas. Ali menghela napas lega. Lalu, bagaimana dengan uang emas yang kau dapat kemarin? Abu Nawas tersenyum. Itu batu yang kucat emas. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Jangan tergiur kekayaan instan. Kabar tentang pohon ajaib menyebar hingga ke telinga Sultan. Sang penguasa curiga ada penipuan dan memanggil Abu Nawas. Benarkah ada pohon ajaib di hutan? Tanya Sultan. Benar, Paduka, jawab Abu Nawas. Tapi pohon itu hanya menghukum orang serakah. Sultan tertarik. Aku ingin mencobanya. Esoknya, Sultan menyamar sebagai rakyat biasa dan pergi ke hutan bersama Abu Nawas. Begitu sampai, suara gaib itu kembali berbunyi. Aku bisa dibawa ke istana, tapi tak bisa diberikan. Apakah aku? Sultan berpikir keras. Hadiah, tahta. Ia terus menebak-nebak. Tapi salah. Akhirnya, ia mengaku tidak tahu. Jawabannya adalah nama. Kau bisa membawa namamu kemana saja, tapi tak bisa memberikannya, kata suara itu. Pohon itu pun mengeluarkan kotak berisi permata. Sultan terkesima. Abu Nawas, pohon ini memang ajaib, katanya. Tapi Abu Nawas menggeleng. Maaf Paduka, pohon ini hanya tipuanku. Suara itu adalah temanku yang bersembunyi di balik batang. Aku sengaja melakukan ini agar orang-orang belajar. Kekayaan sejati adalah ilmu, bukan harta. Sultan marah sekaligus kagum. Kau berani menipu Sultan? Tidak, Paduka. Hamba hanya ingin Paduka merasakan bagaimana rakyat biasa tertipu oleh janji kekayaan palsu, jawab Abu Nawas. Sultan akhirnya tersenyum. Kau memang tak tertandingi, Abu Nawas. Mulai sekarang, aku akan lebih bijak memerintah. Sejak saat itu, pohon ajaib tak lagi muncul. Tapi pelajaran dari Abu Nawas tetap dikenang. Kejujuran dan kebijaksanaan lebih berharga daripada emas. Selesai. Abu Nawas sedang menikmati secangkir teh di rumahnya
ketika seorang utusan kerajaan datang membawa surat dari Baginda. Abu Nawas, Baginda ingin bertemu denganmu segera, kata utusan itu. Abu Nawas segera berangkat ke istana. Sesampainya di sana, Baginda menyambutnya dengan senyum penuh arti. Abu Nawas, aku ingin menguji kecerdikanmu lagi, kata Baginda. Apa yang harus hamba lakukan, Baginda? Tanya Abu Nawas. Baginda lalu memberi sebuah teka-teki. Aku ingin kau membawakan sesuatu yang bisa berubah dari besar menjadi kecil, lalu menjadi besar lagi, tanpa disentuh. Abu Nawas mengerutkan keningnya. Ia tahu teka-teki ini bukanlah hal yang mudah. Ia meminta waktu 3 hari untuk mencari jawabannya. Setelah berpamitan dengan Baginda, Abu Nawas berjalan-jalan ke pasar untuk mencari inspirasi. Ia melihat banyak barang menarik, tetapi tidak ada yang sesuai dengan teka-teki Baginda. Ia lalu bertanya kepada seorang pedagang tua yang bijaksana. Wahai orang bijak, aku mendapat tantangan dari Baginda. Barang apakah yang bisa berubah dari besar menjadi kecil, lalu menjadi besar lagi, tanpa disentuh? Pedagang tua itu tersenyum, lalu menunjuk bayangan Abu Nawas di tanah. Abu Nawas terkejut, lalu berpikir keras. Bayangan. Benar juga. Ketika matahari terbit, bayangan kita kecil. Saat matahari meninggi, bayangan menghilang. Ketika sore hari, bayangan memanjang lagi. Dengan senyum puas, Abu Nawas kembali ke istana dan menjelaskan jawabannya. Baginda tertawa kagum. Lagi-lagi engkau berhasil, Abu Nawas. Kebijaksanaanmu luar biasa. Namun, Baginda belum selesai menguji Abu Nawas. Aku punya tantangan lain untukmu, kata Baginda. Abu Nawas tersenyum. Hamba siap, Baginda. Setelah berhasil menjawab teka-teki bayangan, Abu Nawas duduk bersila di hadapan Baginda. Raja masih tersenyum penuh arti. Kali ini, aku ingin memberikan hadiah, kata Baginda sambil bertepuk tangan. Seorang pelayan datang membawa kantong kain beludru. Di dalam kantong ini ada 100 keping emas. Ini hadiah untukmu, Abu Nawas, kata Baginda. Abu Nawas mengangkat alis, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Baginda bukan tipe orang yang memberi hadiah tanpa alasan. Ampun, Baginda, bolehkah hamba bertanya, apakah hadiah ini benar-benar untuk hamba, atau ada tugas lain di baliknya? Tanyanya hati-hati. Baginda tertawa. Kau memang cerdik, Abu Nawas. Aku ingin melihat apakah kau bisa menyimpan emas ini selama 3 hari tanpa ada 1 keping pun yang hilang. Abu Nawas mengangguk. Ia menerima kantong emas itu, lalu berpamitan. Dalam perjalanan pulang, ia terus berpikir. Baginda pasti punya rencana. Aku harus berhati-hati. Sampai di rumah, Abu Nawas menyembunyikan emas itu di dalam guci yang ia isi dengan tepung. Ia menutupnya rapat-rapat dan menyimpannya di sudut dapur. Benar saja, malam harinya, seseorang mencoba membobol rumahnya. Abu Nawas diam-diam mengintip dan melihat 2 orang berpakaian hitam menggeledah rumahnya. Mereka membuka semua lemari dan peti, tetapi tidak menemukan emas. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar seolah tidak terjadi apa-apa. Saat kembali, ia melihat seorang prajurit kerajaan menunggu di depan rumahnya. Baginda ingin bertemu denganmu, Abu Nawas, kata prajurit itu. Abu Nawas pergi ke istana dengan senyum tenang. Baginda sudah menunggunya. Abu Nawas, apakah semua emas masih ada? Tanyanya. Abu Nawas mengangguk. Tentu, Baginda. Baginda tersenyum. Ternyata engkau benar-benar bisa menyimpan emas itu dengan aman. Padahal, aku mengirim beberapa orang untuk mencurinya. Abu Nawas tersenyum. Hamba sudah menduga, Baginda. Baginda tertawa. Kau benar-benar cerdik, Abu Nawas. Tapi aku punya tantangan terakhir untukmu. Setelah berhasil menjaga emas dari jebakan Baginda, Abu Nawas kembali duduk di hadapan raja. Kali ini aku punya tugas terakhir untukmu, kata Baginda sambil tersenyum penuh arti. Apa tugas itu, Baginda? Tanya Abu Nawas.
Aku ingin kau menangkap seorang penipu yang telah mencuri dari rakyat dan bersembunyi di kota. Namun, ada syaratnya. Kau tidak boleh menggunakan prajurit atau kekerasan, kata Baginda. Abu Nawas mengangguk. Baik Baginda, hamba akan melakukannya. Setelah menyelidiki, Abu Nawas mengetahui bahwa penipu itu adalah seorang pria bernama Jalal yang terkenal licik dan selalu lolos dari hukum. Ia sering menyamar sebagai orang miskin untuk menghindari kecurigaan. Abu Nawas lalu menyusun rencana. Ia pergi ke pasar dan mengumumkan, "Aku adalah orang kepercayaan Baginda. Aku mencari seseorang yang sangat cerdas dan bisa menipu siapa saja. Baginda ingin memberikan hadiah besar untuknya." Kabar itu segera menyebar. Tak lama kemudian, Jalal mendengar tentang pengumuman itu dan menemui Abu Nawas. "Benarkah Baginda mencari orang cerdas sepertiku?" tanya Jalal dengan bangga. "Tentu saja," kata Abu Nawas. "Baginda ingin menguji kemampuanmu. Jika kau bisa menipuku, kau akan mendapatkan hadiah besar." Jalal tertawa. "Menipumu, itu mudah." Abu Nawas mengangguk, lalu mengeluarkan sekantong emas. "Ini hadiahnya. Tapi untuk mendapatkannya, kau harus bisa mengambilnya tanpa aku sadari." Jalal berpikir sejenak, lalu mencoba berbagai trik. Tetapi Abu Nawas selalu lebih cepat menyadarinya. Hingga akhirnya Jalal berkata, "Aku menyerah, kau lebih cerdik dariku." Abu Nawas tersenyum. "Itu artinya kau mengakui bahwa aku lebih pandai darimu." Jalal mengangguk. "Tapi bukankah kau bilang kau bisa menipu siapa saja? Berarti kau sudah berbohong." Jalal terdiam. Abu Nawas lalu bertepuk tangan, dan para pengawal Baginda yang bersembunyi pun muncul untuk menangkapnya. Baginda tertawa puas saat mendengar cerita Abu Nawas. "Kau memang luar biasa. Sekali lagi, kecerikanmu telah menyelamatkan negeri ini." Abu Nawas hanya tersenyum. Ia tahu petualangan dan kebijaksanaannya akan terus diuji di masa depan. Di sebuah kerajaan yang makmur, hiduplah seorang raja yang bijaksana, namun juga gemar menguji kecerdikan rakyatnya. Suatu hari, seorang pedagang kaya datang menghadap raja dengan kabar yang mengejutkan. "Baginda, di desa seberang ada sebuah sumur yang airnya berubah menjadi emas setiap malam," kata sang pedagang. Raja yang penasaran segera mengutus para penasihatnya untuk menyelidiki kebenaran berita itu. Namun, setelah berminggu-minggu menyelidiki, tak ada satupun dari mereka yang menemukan tanda-tanda adanya air emas. Raja pun menjadi bingung. Akhirnya, raja memanggil Abu Nawas, orang yang terkenal dengan kecerdikannya. "Abu Nawas, aku ingin engkau menyelidiki tentang sumur emas di desa seberang. Jika benar ada, aku ingin memilikinya. Jika tidak, aku ingin tahu siapa yang menyebarkan kabar bohong ini," titah raja. Abu Nawas menerima perintah itu dengan senyuman. Ia lalu berangkat ke desa seberang, membawa beberapa perbekalan dan menyamar sebagai pedagang biasa agar tidak dicurigai oleh penduduk setempat. Sesampainya di desa itu, Abu Nawas mulai bertanya kepada penduduk. Ada yang mengaku pernah melihat sumur itu bersinar keemasan di malam hari. Ada pula yang mengatakan itu hanya cerita yang dibuat-buat. Abu Nawas makin tertarik untuk membuktikan sendiri. Malam itu, ia diam-diam mendekati sumur yang dimaksud. Ia mengamati dengan seksama, namun tak ada perubahan berarti. Air sumur tetap bening seperti biasa. Namun, ketika menjelang tengah malam, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Cahaya keemasan perlahan-lahan muncul dari dalam sumur. Abu Nawas terkejut dan mendekati lebih dekat. Namun, ketika ia menyentuh airnya, ternyata air itu tetap biasa saja, tak berubah menjadi emas. "Aneh sekali," gumam Abu Nawas. Ia lalu memutuskan untuk bersembunyi dan mengamati lebih lama. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki tua muncul membawa sebuah kantung kecil. Ia menaburkan sesuatu ke dalam sumur,
lalu cahaya keemasan semakin terang. Abu Nawas segera mengenali bahwa ini adalah sihir atau tipu daya. Esok paginya, Abu Nawas mendatangi kepala desa dan meminta izin untuk bertemu dengan lelaki tua itu. Setelah beberapa kali bertanya, akhirnya ia menemukan rumah lelaki tersebut. "Wahai orang tua, aku penasaran dengan sumur emas itu. Apakah benar airnya bisa berubah menjadi emas?" tanya Abu Nawas. Lelaki itu tersenyum licik. "Tentu saja, tapi hanya orang yang memiliki hati bersih yang dapat mengambil emasnya," jawabnya. Abu Nawas pun berpura-pura percaya dan meminta lelaki itu menunjukkan caranya. Ketika malam tiba, lelaki itu mengajaknya ke sumur. Ia kembali menaburkan sesuatu ke dalam air, dan cahaya keemasan muncul. "Nah, cobalah kau ambil airnya," kata lelaki itu. Abu Nawas menunduk dan berpura-pura mengambil air. Namun, dengan cepat ia menangkap tangan lelaki tua itu. "Aku tahu kau hanya menaburkan serbuk bercahaya untuk menipu orang-orang," seru Abu Nawas. Lelaki tua itu terkejut dan mencoba melarikan diri, tapi Abu Nawas lebih sigap. Ia membawa lelaki itu ke hadapan kepala desa agar mendapatkan hukuman yang setimpal. Keesokan harinya, kabar tentang penipuan sumur emas menyebar di seluruh desa. Kepala desa pun membawa lelaki tua itu ke istana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan raja. Di istana, Abu Nawas menjelaskan bagaimana lelaki tua itu menggunakan serbuk bercahaya untuk menciptakan ilusi air emas dan menipu penduduk desa. Raja pun tertawa dan bertepuk tangan. "Abu Nawas, kau memang luar biasa. Aku sudah menduga ini hanya tipu daya, tapi aku ingin melihat bagaimana kau mengungkapnya," ujar raja dengan kagum. Lelaki tua itu akhirnya mengakui perbuatannya. "Ampuni aku, Baginda. Aku hanya ingin mencari uang dengan cara mudah," katanya sambil tertunduk malu. Raja kemudian memerintahkan agar lelaki itu dihukum sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, Abu Nawas mendapat hadiah berupa emas asli sebagai tanda penghargaan atas kecerdasannya dalam mengungkap kebohongan. "Kecerdikan dan ketulusan akan selalu mengalahkan tipu daya," kata Abu Nawas sambil tersenyum. Akhirnya, sumur emas itu kembali menjadi sumur biasa, dan penduduk desa pun tidak lagi tertipu oleh berita bohong. Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati senang, membawa pengalaman baru yang menambah kebijaksanaannya. Terima kasih sudah menonton video di sini. Besok silahkan mampir lagi ya.